Assalamualaikum teman-teman. Halo semuanya. Kembali lagi di channel Pembelajaran Kakak. Perkenalkan, nama Kakak Fania. Dalam video kali ini Kakak akan membahas tentang pengangguran dan tingkat pengangguran di Indonesia pada masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Yuk langsung saja kita simak video pembahasannya. Kalian pernah gak sih melihat mahasiswa yang sedang demo? Biasanya ada yang membawa spanduk yang bertuliskan "Buka lapangan pekerjaan, kurangi pengangguran". Mungkin kalian taunya pengangguran itu adalah orang yang tidak bekerja, tetapi sebenarnya ada loh jenis-jenis pengangguran dan sifatnya. Lalu bagaimanakah tingkat pengangguran di Indonesia pada masa pandemi COVID-19 seperti saat ini? Untuk lebih jelasnya, ayo kita pelajari dalam video ini. Apa sih pengertian pengangguran itu? Pengangguran atau tunakarya merupakan istilah untuk angkatan kerja yang berusia 15-64 tahun yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari pekerjaan, sedang menunggu proyek pekerjaan selanjutnya, sudah menerima pekerjaan namun belum mulai bekerja, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia atau menyerapnya. Sejak lama, pengangguran sudah menjadi masalah bagi perekonomian bangsa Indonesia. Sebab, karena adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat berkurang. Akibatnya, timbullah masalah sosial dan kemiskinan. Nah, sekarang kita akan membahas dampak apa yang bisa ditimbulkan oleh pengangguran. Coba kalian bayangkan jika ada sebuah keluarga dan di dalam keluarga tersebut ada beberapa orang yang menganggur. Apa yang akan terjadi? Pertama, tentu saja akan sulit memenuhi kebutuhan hidup. Misalnya dari 6 orang di keluarga itu, 2 orang anak, 3 orang pengangguran, dan 1 orang bekerja. Pasti gaji orang yang bekerja tidak akan cukup untuk menopang yang lain terus-menerus. Selain itu, dampak yang ditimbulkan adalah terhambatnya kegiatan perekonomian keluarga karena tidak bisa membeli kebutuhan secara utuh. Apabila ini terjadi pada banyak keluarga, maka berakibat pada produktivitas yang rendah. Hal itu juga akan mempengaruhi produk domestik bruto atau PDB menjadi rendah. Selain merendahkan PDB, hal ini juga bisa menghambat pembangunan nasional loh. Berikut ini adalah beberapa pengaruh dari banyaknya pengangguran terhadap pembangunan nasional. Pertama, terganggunya stabilitas perekonomian baik permintaan maupun penawaran. Jika perekonomian rumah tangga terganggu, otomatis rumah tangga itu mengurangi pembelian atau permintaannya akan suatu barang. Hal ini dilakukan karena mereka harus membeli barang yang lebih penting dan lebih bermanfaat. Di satu sisi, karena permintaan menurun dan daya beli masyarakat tidak ada, penawaran yang dilakukan penjual pun melemah dan cenderung lebih sedikit, karena tidak adanya pembeli. Kedua, terganggunya stabilitas sosial politik. Kegiatan ekonomi yang lesu dan pengangguran yang tinggi dapat menimbulkan rasa tidak puas di masyarakat kepada pemerintah. Biasanya dalam tahap ini masyarakat akan melakukan demonstrasi untuk mengkritik pemerintah. Kemudian juga akan ada huru-hara yang terjadi walaupun kecil kemungkinannya. Jika terjadi huru-hara, akibat yang bisa ditimbulkan adalah pencurian, perampokan, atau penjarahan. Nah, jenis-jenis pengangguran sebenarnya dibagi ke dalam beberapa kelompok sih. Dan apa saja jenisnya? Yuk kita simak pembahasannya. Pertama, yaitu pengangguran berdasarkan penyebabnya. Berdasarkan faktor penyebabnya, pengangguran dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu: pertama, pengangguran struktural. Perkembangan ekonomi dan kebutuhan manusia biasanya diikuti oleh perubahan struktur serta corak ekonomi. Biasanya perubahan ini memerlukan keterampilan-keterampilan baru untuk menyesuaikan dengan perubahan tersebut. Pengangguran jenis ini terjadi ketika para tenaga kerja tidak dapat mengikuti keterampilan yang diminta karena adanya perubahan struktur ekonomi. Kedua, pengangguran konjungtur merupakan pengangguran yang terkena dampak perubahan dalam perekonomian. Utamanya adalah dampak dari permintaan dan penawaran terhadap suatu barang.
Mereka adalah pekerja yang harus dikurangi pada saat produksi menurun karena berkurangnya permintaan. Hal ini dilakukan untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Ketiga, pengangguran friksional. Pengangguran ini terjadi karena adanya sebuah kesulitan, yaitu mempertemukan antara pencari kerja dengan lowongan pekerjaan. Hal ini terjadi karena banyak hal, tetapi biasanya letak geografis dan kekurangan informasi menjadi penyebab utamanya. Selain itu, pencari kerja yang berhenti karena mencari kesempatan yang lebih baik juga termasuk dalam golongan ini. Keempat, pengangguran musiman. Pengangguran ini terjadi karena adanya perubahan musim. Misalnya, petani, mereka hanya akan bekerja pada saat musim tanam dan musim panen. Tetapi setelah itu mereka akan menganggur. Kelima, pengangguran teknologi. Pengangguran ini terjadi karena bidang-bidang produksi yang dulunya dikerjakan dengan tenaga manusia, sekarang bisa menjadi lebih mudah jika dikerjakan dengan teknologi atau mesin. Hal inilah yang membuat posisi manusia tergusur dan digantikan oleh mesin. Dan yang terakhir adalah pengangguran voluntary. Golongan ini adalah orang-orang yang menganggur dengan sukarela. Mereka sebenarnya bisa mendapatkan pekerjaan, tetapi tidak mau atau sukarela tidak bekerja. Biasanya hal ini terjadi karena orang tersebut dapat warisan atau faktor lain yang menyebabkan dia tidak perlu bekerja atau kaya mendadak. Kedua, yaitu pengangguran berdasarkan sifatnya. Pengangguran juga bisa dibagi berdasarkan sifatnya, yaitu pertama, pengangguran terbuka. Merupakan pengangguran yang tidak memiliki pekerjaan. Pengangguran ini terjadi karena kurangnya kesempatan kerja yang ada, tidak mau bekerja atau adanya ketidakcocokan antara lowongan pekerjaan yang ada dengan latar belakang pendidikan. Kedua, pengangguran terselubung. Pengangguran ini terjadi ketika ada tenaga kerja yang tidak bekerja dengan maksimal. Dalam artian sebenarnya dia bisa melakukan hal yang lebih, tetapi karena tidak dibutuhkan maka ia menyimpan kemampuannya tersebut. Contohnya, yaitu dalam pembuatan sebuah mainan mobil-mobilan dibutuhkan 2 orang bekerja. Tetapi karena tidak tega dengan sepupunya yang menganggur, Pak Hasan sebagai pemilik perusahaan menyuruh sepupunya membuat sebuah mobil mainan. Nah, karena sepupu Pak Hasan ini adalah tenaga tambahan atau orang ketiga, maka dia tidak perlu bekerja secara maksimal karena sebenarnya sudah cukup 2 orang untuk produksi. Dan yang terakhir, setengah menganggur. Merupakan orang yang pekerjaannya kurang dari 35 jam per minggu. Nah, lalu bagaimana tingkat pengangguran Indonesia pada masa pandemi COVID-19 seperti ini ya teman-teman? Yuk langsung saja kita simak pembahasannya. Menurut Badan Pusat Statistika, merilis sekitar 29,12 juta orang usia kerja di Indonesia terkena dampak pandemi COVID-19 pada Agustus 2020. Tingkat pengangguran terbuka di Indonesia naik menjadi 7,07% dari 5,23%. Lalu, provinsi mana saja dengan tingkat pengangguran terbuka di atas level nasional ya? Yuk kita lihat poster infografis berikut ini. Untuk provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka di atas level nasional yaitu pertama DKI Jakarta dengan 10,95%, kedua Banten dengan 10,64%, ketiga Jawa Barat dengan 10,46%, keempat Kepulauan Riau dengan 10,34%, kelima Maluku dengan 7,57%, dan yang terakhir Sulawesi Utara dengan 7,37%. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19 terhadap dunia kerja, yaitu pertama perluasan industri padat karya, kedua intensif pajak penghasilan bagi para pekerja, ketiga pakai stimulus ekonomi untuk dunia usaha agar tidak melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Keempat, pemberian prioritas kartu pekerja bagi para pekerja yang terkena PHK. Dan yang terakhir, perlindungan bagi para pekerja migran Indonesia di negara penempatan maupun setelah kembali ke tanah air. Juga
Cukup sekian pembahasan dari kakak. Thank you for watching teman-teman. Bye-bye.